hadirat-Nya, sandar kepada Tuhan, berserah hanya kepada Dia. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Yakini setiap firman-Nya, Dia adalah penolong yang ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Masih ada Seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan. Dan memanggil namanya, berdoa Dia akan
Benar ya Tuhan, Engkau hanya sejauh doa. Dari setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pada sore hari ini. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami melalui firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang melayani kami untuk kami menerima berkat firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala, hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih doanya Pak Agung, puji Tuhan, Bu Ria selamat melayani. Shalom. Saya masih ajak kita sama-sama belajar lagi hal penting bahwa kita ini memang harus tahu rahasia kerajaan sorga. Kalau tidak, ya kita akan mengalami ketidakberesan hidup karena tidak punya pengharapan. Lah setiap anak Tuhan yang tahu bahwa di dalam hidup ini kita itu punya andalan. Ya, jangan kita kebawa hal-hal yang tidak jelas. Itu menjadi hantu momok buat kita. Saudara yang tahu rahasia kerajaan Allah, hidup ini ada dalam naungan Tuhan. Kita baca Alkitab Matius 13 ayat 10 dan 11. Matius 13 ayat 10 dan 11. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Kepada kamu diberi ya rahasia kerajaan sorga, kepada mereka dunia enggak. Ini ayat emas dalam perikop khotbah rahasia kerajaan sorga. Saudara ini dikasih Tuhan, mereka siapa? Mereka ini orang yang tidak mengalami penebusan. Apa Tuhan diskriminasi? Ada yang ditebus, ada yang tidak. Semua maunya juga ditebus. Ada yang terima, ada yang menolak. Kalau orang dari tebus, terjadi satu proses pemberesan. Diampuni, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, disucikan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Masih ingat itu kan poinnya? Ditebus itu, satu, ucapkan bareng dengan saya, diampuni. Yang kedua apa? Disucikan atau dikuduskan. Apa dikuduskan itu? Setan di dalam disingkirkan. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Diampuni, dikuduskan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus bisa menerima hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya ilahi. Ya, satu contoh orang yang tidak terima Roh Kudus, Roh Allah, dia tidak bisa ngerti. Kita buka ayat lagi, 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Haleluya. Saya ajak saudara bisa nangkep ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena manusia duniawi berdosa, ya ada Roh Allah. Sejak manusia berdosa kan Roh Allah pergi, meninggalkan. Kemuliaan Allah hilang. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan. Tapi begitu orang itu ditebus, dia terima Roh Allah. Ya, saudaraku bisa ngerti hal-hal yang sifatnya
Rahasia. Rahasia itu dalam arti begini, saudara-saudaraku. Bahasanya Tuhan bisa ditangkap. Manusia yang masih belum ngerti, ya, tidak bisa nangkep itu. Prinsip-prinsip, umpamanya saja, ya kamu mesti mengasihi orang yang mengasihi kamu. Kecuali kalau orang itu tidak mengasihi kamu, kamu bisa berbuat sesuatu. Umum. Tapi kalau Tuhan bilang, kasihilah siapa? Musuhmu. Kita sudah diajari, minimal doakan musuhmu. Kita belum datang, tapi kita sudah doakan. Tuhan, ampuni, aku ini tidak buat apa-apa, kok dijahati. Konsep ini untuk dunia tidak ngerti. Ya, benar enggak? Berbuatlah baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu. Ya, kamu boleh melakukan apa kalau orang itu jahat kepada kamu, boleh balas. Itu ukuran dunia itu segitu. Doakan musuh. Itu termasuk bagian dari rahasia kerajaan sorga. Orang yang terima Roh Kudus sudah diampuni, baru bisa belajar. Minimal doakan. Kadang-kadang saya ajak, yuk doakan orang yang paling membuat kamu sedih. Orang yang pernah buat kamu ya susah. Orang yang pernah merugikan, ayo doakan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini penjelasan yang begini ini, kalau di dalam kamus strata pemahaman umum, sulit. Ya, ada banyak hal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kamu dizolimi, ya wajar kamu berbuat jahat balik. Tapi Tuhan ngajar jangan. Ya, kasihi sesamamu manusia. Itu hanya Kristen tok ya saudaraku. Hanya Kristen saja ya yang kita kasih? Tidak. Semua. Kita belajar untuk melakukan itu. Dan itu bagian dari prinsip-prinsip ini. Orang kalau secara akal dunia menghadapi masalah, jeder, waduh, mana ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita ini kalau tahu prinsip-prinsip yang sangat sederhana sebetulnya hidup lebih mudah kok. Dikatakan apa? Kecemasan, kepanikan, ketakutan itu yang menyebabkan orang cepat mati. Semua orang alami masalah. Semua orang sempatlah ada pengalaman sakit, ada gangguan kesehatan, masalah keuangan. Ada aja, hampir semua orang alami sepanjang umur hidupnya, pernah paling tidak. Tapi kita masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tidak ada habis-habisnya diberikan kepada kita anak-anaknya. Kalau kita anak Tuhan justru tidak mau belajar akan hal ini. Hidup sangat dipengaruhi oleh reaksi situasi sekeliling. Celaka kita. Belum sempat jadi berkat, noto awake dhewe ndak pernah selesai. Ya, Tuhan ingin kita menata diri. Dari apa? Watak, prinsip-prinsip yang masih tidak beres. Cara berpikir yang maaf ya, pengku. Siapa Pak? Ya mungkin saya. Di antaranya ada watak-watak begitu. Pengku, keras kepala, sak geleme dhewe. Istilah umumnya, ya umum supaya tidak ada yang tersinggung. Kalau sudah mengatakan pokoknya. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau itu sikap suami kepada istri, sulit. Kemudian istri menghormati suami. Kalau itu sikap watak dari suami. Sebaliknya saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu watak dari istri, tidak pernah dengar saran, masukan. Saya pikir boleh suami memberikan nasihat, arahan kepada istrinya. Ya, jawaban sang istri, ini pokoknya sang kekarepan. Loh, itu podo mek pokoknya saudaraku. Ucapkan supaya tahu itu bahasa lokal, sang kekarepan. 1, 2, 3, ayo. Iya kan nirukan gitu gampang. Kan saya tidak ngajak saudara bahasa Mandarin. Sulit kan. Saya sendiri juga gak bisa mengucapkan.
Iya, orang tua sikap seperti itu, nggak peduli kamu, pokoknya mauku begini. Ini membuat kelak sulit anak itu menghormati kita sebagai orang tua. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah kita yang penting apa? Ya sudahlah, kita bareng-bareng belajar untuk membentuk diri. So kalau watak kita ini terlatih, kemudian nanti di mata Tuhan, kehidupan kita itu semakin berkenan, saya yakin Tuhan mengubah nasib kita, hidup kita jadi baik, tambah diberkati, tambah mulia, penuh sejahtera. Bagi Tuhan tidak sulit itu melakukan buat kita semua. So kita belajar sama-sama mau dikoreksi. Karena kita murid. Ya, tandanya murid apa? Masih ingat? Datang pada Tuhan. Yang kedua apa? Iya, bertanya. Bertanya itu apa? Belajar. Berapa banyak kita harus belajar? Berapa hari? Terus. Sepanjang umur hidup kita. Karena perjalanan hidup ini tidak bisa kita formulasikan dengan cara kita. Itu loh. Yang penting ini dulu. Kenapa kok Tuhan memberikan perumpamaan dok kepada mereka dan mereka tidak ngerti? Yesus berkata, kepada kamu diberi tahu tentang rahasia kerajaan sorga. Sebab kamu itu kalau dijak ngomong dalam bahasa sorga, ngerti. Satu. Kedua, belajar untuk bertindak. Masih di 1 Korintus pasal 2, silakan Bu Riyadi. Ayat di atasnya, saudara semua baca. Ayat 12. Ini bedanya ya. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, kita tidak menerima roh duniawi. Kita menerima roh Tuhan. Makanya kita bisa belajar, ngerti dijak bicara. Gitu loh. Sehingga mulai cara pandang kita. Selalu saya pakai istilah, ayo kita tarik referensi ayat-ayat ya. 2 Korintus 5 ayat 7, umpamanya silakan Bu Riyadi baca. 2 Korintus. Pasal 5 ayat 7, ini ayat 2 Korintus populer. 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kepada fakta. Lah fakta itu apa? Fakta itu Tuhan. Tuhan itu real, Tuhan itu bukan ilusi. Tuhan itu nyata, kalau dia janji pasti dia tepati buat setiap anak Tuhan. Kurang amin, jadi saya semangat sendirian. Haleluya. Ya yang ono loh, lumayan. Ono ewangi aku ngomong. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, aku berjalan tidak dengan penglihatan, tapi apa? Dengan percaya. Percaya siapa? Percaya Tuhan. Itu yang memungkinkan saya bisa 37 tahun sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah taat, nurut. Pasti lancar ya Pak ya, kalau sudah ngikuti prosedur, belajar, ngikuti sistem. Pasti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan ya, tidak ada tantangan ya. Halo, tolong jawab yang jujur kalau sudah bisa jawab. Ada masalahnya enggak kira-kira? Tetap ada. Tapi masalah kalau datang pada orang yang jalannya lurus akan lebih mudah. Tuhan mengulurkan tangan daripada orang jalannya tidak lurus. Ngalami tantangan, jangan-jangan akan membuat dia terperosok jauh. Saya punya keyakinan di balik masalah, di balik kesulitan, asal kita jalan di dalam prinsip rahasia kerajaan surga, pasti Tuhan buka jalan. Puji Tuhan, yang amin 23 orang, lumayan masih. Ya, ini anak-anak muda, jangan mahal-mahal amin ya. Yakin ya, Bema ya, yakin ya, amin. Ngono loh, mantap. Ya, jangan kalah sama yang senior-senior ya, Ibu ya. Amin. Amin. Nah, begitu. Nanti kata amin, kata haleluya, puji Tuhan, puji syukur itu akan menggantikan tempatnya ngomel,
berkata-kata sia-sia, menggerutu, nyapu, gantinya apa? Haleluya. Mangap toh kali haleluya ya? Haleluya. Tetapi kalau apes, sial. Haleluya. Nafasnya bisa tarik panjang. Itu dalam bahasa Ibrani ada pengertian-pengertian. Tarik nafas panjang, buang. Ujung-ujungnya apa? Peredaran darah lancar. Suplai oksigen di otak cukup. Pikirannya encer, murah senyum, banyak rezeki. Yang belum dapat jodoh, gampang ketemu jodoh. Yang sudah punya jodoh, nambah lagi. Keblinger itu. Ya, Mas Brilian ya, gak boleh ya. Udah kok. Orang yang tahu rahasia hidup tidak sendiri, Tuhan di tengah-tengah kita akan dibawa masuk di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Kita tidak perlu belain Yesus. Yesus di mana salahnya? Dikaploki, dikeprui, dipaku, diapakan apa yang dia lakukan? Ngomel? Terkutuk orang-orang itu. Gitu. Bapak, ayo tahu gak kalimat berikutnya? Ampunilah mereka. So, apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Coba, kita tidak perlu bela Yesus. Yesus yang selalu bela kita. Amin. Jadi saudara-saudara ini dalam hidup, ayo kita belajar ya. Melangkah, ikuti tatanan yang benar. Saya yakin hidup itu pasti grafiknya itu ini. Ada kenaikan kelas yang Tuhan buat di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu pasti. Naik. Akhirnya sampai di mana? Sorga. Kalau kita melihat sesuatu sulit. Memang sulit Pak, itu faktanya. Faktanya sulit. Faktanya ada masalah, faktanya ada pergumulan, faktanya ini sedang menghadapi satu proses, tapi ingat aku tidak sendiri, ada yang menyertai, yang kenal namanya sebutkan siapa dia. Itu pelajaran yang pertama. Menjelang akhir khotbah saya perlu menyampaikan, di dalam menjalani hidup ini jangan mengandalkan pengalaman. Pengalaman itu jangan disandari. Pengalaman hanya sekedar ya referensi, rujukan bahwa yang lalu waktu aku ngadepi itu ternyata Tuhan campur tangan. Yang boleh dipegang cuman ini. Pasti kali ini aku ngadepi masalah pergumulan, Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan campur tangan. Caranya beda. Waktu ngatasi yang di sana sama ngatasi yang di sini enggak bisa selalu sama. Terus taunya gimana? Jadi murid Yesus datang terus ke Tuhan. Yang kedua apa? Bertanya, belajar. Saya kasih contoh di Alkitab. Ya, waktu orang nyeberangi Laut Kolsom, Teberau, Musa diperintah angkat tongkat. Lautnya sibak. Nyebrang. Kan ada penyeberangan yang kedua sebelum masuk Kanaan. Nyebrang apa saudaraku? Gak ngerti. Atau balas jawab, kedinginan. Nyebrang apa? Sungai Yordan. Caranya Musa ngangkat tongkat lagi. Ngangkat sampai memble, tidak akan terjadi. Karena cara itu bukan cara Tuhan. Taunya gimana? Maka belajar terus. Ke gereja itu tidak sekedar beribadah, tetapi kita datang, satu bersyukur, kedua kita minta komando dari komandan kita, Yesus, untuk menerusi perjalanan. Makanya selalu saya bilang, jangan abaikan PKS, Persekutuan Keluarga Sejahtera. Itu besar ya manfaatnya. Sudah datang, mungkin kawanmu, mungkin tetanggamu yang bawa renungan firman. Tapi materinya kan dipersiapkan. Yang menyampaikan kan doa. Yang menyampaikan juga belajar. Tidak mustahil Tuhan memberikan pelajaran penting. Persis dengan persoalan yang sedang dihadapi. Atau persoalan yang besoknya dihadapi. Ternyata Tuhan sudah memberikan strateginya. Pendalaman Alkitab atau pemahaman Alkitab. Kemis. Saudara, saya tidak nuntut semua hari kok.
ada let-let. Kalau saudara tekun sungguh-sungguh mau jadi anak Tuhan, murid Tuhan, belajar terus kepada Tuhan, tidak akan ada perjalanan di luar kontrol tuntunan Tuhan. Pasti semua bisa. Ini contoh yang perlu dibaca, kita buka sekarang perjanjian lama ya. 2 Samuel pasal 5 Bu Riyadi. 2 Samuel pasal 5 ayat 18 dan 19. 2 Samuel 5 ayat 18 dan 19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Rephaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kata jawaban Tuhan apa? Majulah. Kok ada jawaban? Daud murid Tuhan, tanya sama Tuhan. Tanya itu jangan berpikir bahwa tanya nanti Tuhan akan jawab. Paulus itu pendeta hebat, ngalami sengsara luar biasa, dibawa naik langit tingkat 3, cuma sekali seumur hidup, itu pun dia tidak berani cerita, itu dirinya. Aku kenal orang Kristen berapa belas tahun yang silam, dibawa naik ya ke langit tingkat 3, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Paulus. Saya sempat nyicipi surga, belum. Perjalanan yang saya yakin ketika saya sekarat hari terakhir kemudian didoakan ya ngalami mujizat Tuhan jamah, malamnya saya dibawa naik perjalanan seperti naik kereta dari kristal semua, bahagia melewati padang yang indah dari berbagai arah ya, sekelompok orang-orang yang berbaju putih, mungkin malaikat yang sengaja diperlihatkan Tuhan modelnya seperti itu, bawa alat-alat musik klasik begitu, model harpa segala macam ya, dan menyanyi lagu-lagu yang indah, tidak terbayangkan itu. Bahasa apa saya tidak jelas, tetapi saya bisa mengerti bahwa suasananya begitu indah. Saya berpikir, oh ini mati aku. Itu jadi jalan terus kan. Jadi jangan bilang orang meninggal itu terus rohnya, pikirannya ya, itu macet total, tidak. Otaknya kan tidak ada, tapi pikiran tetap ada. Kayak makhluk roh, malaikat, yang kemudian sebagian jadi setan-setan, itu dia tidak punya otak, tapi dia punya pikiran. Makhluk roh. Waktu orang meninggal, tubuhnya ditinggal, ini jadi makhluk roh. Pikiran tetap, rasa tetap. Ini kebenaran yang perlu saya sampaikan kepada kita. Waktu saya berpikir, waduh aku ini mati. Karena baru kemarin sekarat, dokter katakan, tidak ada harapan hidup. Kalau mau dibawa pulang silakan, karena dia tinggal ngitung jam. Kalau mau di sini, minta makan apa aja, kalau mau kasih. Coba, hari ke-8. Tuhan datang lewat pelayanan hambanya, saya selalu sebut fakta itu dilayani oleh Om T. Ya, sudah wafat, sudah ke surga semua. Tapi sampai hari ini saya jaga hubungan baik sama anak-anaknya. Ya, orang tuh mesti gitu, kacang jangan lupa apa? Kulit. Orang kalau begitu cara berpikirnya selamat. Tidak akan takabur bablas. Ya, selalu saya ingat di kebaikan Tuhan. Didoakan, dituntun terima Yesus, megap-megap, terputus-putus, tapi masih ingat dalam kenangan benak saya sampai hari ini tidak terlupakan. Pendeta berpikir, ntar lagi mati Henry. Taunya setelah saya ditolong Tuhan, saya tanya, Om waktu itu kok saya langsung dibaptis. Om teh hamba Tuhan tuh bilang, Om kira kamu meninggal Henry, makanya Om baptis. Dipercik. Padahal Alkitab ngajari kan dicemplungkan. Di gereja Om itu juga dicemplungkan. Jadi saya tanya,
Karena waktu itu Om doakan selain kamu ada orang lagi yang didoakan di situ, yang lain mati semua yang Om doakan. Om mandi doanya Om. Ya, tapi untuk Henry udah jadi mati. Berarti Tuhan punya rencana. Iya Henry, makanya itu awalnya. Om kira Henry lebih baik keluar ya dari lingkungan pergaulan Henry. Orang nek rezeki ini baik, nurut. Ya, saya enggak mekengkeng, enggak bisa lah Om, cukuplah saya di sini. Enggak, saya bilang baik Om. Henry mau kalau dititipkan di tempat pendeta jauh dari keramaian kota, baik Om. Pergi, saya manut. Terkesan, kan jarang ketemu pendeta kan baru-baru itu. Pendeta tua, tapi semangatnya minta ampun. Sepanjang jalan naik bis dengan saya, pindah 2 kali kalau tidak salah, terus pindah lagi mobil kecil. Sepanjang jalan nyanyi. Tidak ada yang, kok sumuk, sempit, kok gak tekan-tekan, seloro kape, kemeng kape, jarem kape. Tidak lihat itu. Masih sampai hari ini saya, asal nyawa masih nempel, ada kesempatan pelayanan, saya tetap melayani. Karena apa? Saya tahu Tuhan kemurahannya luar biasa buat setiap anak-anaknya. Amin. Termasuk saya pribadi. Model kayak gitu ditolong. Lu kok dijadikan seperti ini, diangkat Tuhan terus. Maka dalam banyak hal rada nyentrik. Style saya, rumah kebakar, ya tenang aja. Dikasih sumbangan orang luar, pendeta lain, saya serahkan balik. Jemaat-jemaat kasih sumbangan, saya bilang jangan maksa. Ya, saya datang pelayanan, kemarin kebakaran, paginya pelayanan Semarang, ya besoknya datang sampai di rumah, sudah ada kulkas baru, kipas angin, mesin cuci. Aduh, saya bilang jemaat Tabernakel itu luar biasa. Perhatiannya sedemikian rupa. Mau ngomong apa? Kecuali saya bilang, di mana saya ada di tengah orang Kristen, jemaat yang saya layani luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, nyumbang, kasih persembahan, 10 juta, 20 juta. Saya doakan, terima kasih Tuhan memberkati ya. Waktu itu masih benahi ini. Ya toh? Lagi renovasi. Ruang remaja belum kelar semua. Saya ibadah berikutnya saya bilang, persembahan dari anak-anak Tuhan, dari wilayah ini, saya serahkan ya, ini untuk gereja kita, supaya semuanya selesai dulu. Ada yang bilang, kok aneh pendetamu, dikasih persembahan, ditolak, sampai di telinga saya. Saya katakan apa? Saya sedang membangun komitmen diri. Jangan di tengah kesulitan itu kemudian saya memanfaatkan semua kesempatan. Tidak semua kesempatan mesti kita ambil. Ada waktunya kita mesti tanya lagi sama Tuhan. Kenapa? Supaya kita masuk pada jenjang yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, faktanya gimana kira-kira? Rumah bisa terbangun. Lewat 3 bulan, ada tetangga, saya datang di situ. Saya di situ dipanggilnya Opa. Opa, saya dengar dijual ya rumah. Enggak. Loh kalau gitu kapan dibangun? Rumah sejarah saudara. Saya tempati 30 tahun. Masuk didol, gak melok duit lagi, pemberian. Dia bilang enggak. Kapan? Nunggu kalau cair. Kapan cairnya? Nek musim udan. Begitu sudah waktunya, 4 bulan lagi. Di saku saya megang uang 15 juta. Gimana mau mulai? Bangunan rumah, 11,5 kali 15. Nyaris penuh bangunan itu. Ya, tapi saya bilang, dah mulailah. Dalam nama Yesus, coba dedel-dedel dulu. Telepon dari berbagai tempat. Kalau sudah mulai, bilang saya, ya sedang mulai ini. Kok tahu? Iya, saya kan lihat TV. Diberitakan, rumah pendeta Tabernakel di Gresik kebakaran. Tanggal 16 2012. Lu bulan Desember. Nyanyinya Desember kelabu. Enggak. Saya bilang Desember penuh warna. Saya lihat Pak Pendeta pakai baju putih kan? Iya.
terkenal, masuk TV, semua beritakan. Jadi orang-orang yang nelfon saya karena lihat di TV. Makanya kalau kepingin masuk TV selama ini belum berhasil, ya bondo 1 liter. Ya, enggak loh ya, itu tempat saya kejadian saya enggak di rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, udah waktunya jalan semua. Kadang nyentrik. Tapi saya bilang enggak, itu prinsip. Latihan. Untuk meyakini bahwa kalau saya dalam pergumulan, saya tanya sama Tuhan, pasti Tuhan memberi jawab. Jawabnya apa tadi? Majulah. Daud maju. Murid itu dikasih ajaran, taat, dia melangkah. Sekarang coba lihat ayat di bawahnya 22 dan 23. Ngadepi masalah lagi, tanya lagi. Terus? Ayat 22 dan 23. Ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Pengalaman tidak bisa diandalkan, pengalaman cukup jadi referensi, mengantar kita tahu Tuhan dulu hidup, kemarin hidup, hari ini tetap hidup, dia sanggup menolong tepat pada waktunya. Amin. Tapi caranya mesti belajar sama Tuhan. Caranya gimana? Datang kepada Tuhan. Jawabannya gimana Pak? Apa dengar suara Tuhan langsung? Contoh kalau orang itu mau belajar sama Tuhan, jawaban pelajaran kan dikasih oleh hamba Tuhan yang senior tapi yang benar. Kayak Samuel, waktu kecil muda dia tidur di bait Allah, di bait Tuhan. 1 Samuel pasal yang ketiga itu nanti di rumah saudara baca. Artinya apa? Samuel itu murid, maka dia datang pada Tuhan. Malam-malam tidur ada suara Samuel, dia lari. Kemana? Ke seniornya, pendeta Eli. Pendeta Eli jawab, oh kamu dengar suara ya, udahlah kembalilah tidur, aku enggak manggil kamu. Baru tidur lagi, selimutnya ditarik, baru nyemprot baygon, sebenarnya set. Ya belum ada baygon ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tahu-tahu dengar suara lagi, baru tidur, Samuel. Nih proses belajar. Tanyanya kepada senior, nih hamba Tuhan. Bapak memanggil saya, Samuel bilang, enggak. Baliklah tidur, Imam Eli mulai ini Samuel dipanggil oleh Tuhan. Tapi enggak secepatnya bisa jawab, karena apa? Imam Eli, pendeta Eli, hubungannya sama Tuhan udah enggak beres. Ya, dia cuma sibuk memikirkan hal-hal duniawi. Sampai dikatakan waktu itu tidak ada penglihatan lagi, firman Tuhan jarang, Samuel itu badannya itu gemuk, ya tiap hari berbaring saja, diabetesnya tinggi 750 saudaraku. Itu, ya matanya buram, ya kenapa katarak atau mungkin sudah kena glaukoma, jadi nggak bisa melihat lagi. Begitu ditanya dia nggak langsung ngerti, udahlah Samuel tiduran lagi. Ya yang kedua. Baru cobalah kalau kamu nanti dipanggil lagi, jawab, Tuhan hambamu mendengar, sekarang berbicaralah. Dari pengalaman itu Samuel dipakai Tuhan terus menjadi alat berkat bagi banyak orang, bagi bangsanya. Saudara mau dipakai Tuhan bagi bangsa kita? Bagi tetangga kita? Kantor, tempat kita kerja, amin? Tempat kita sekolah, kuliah, mau dipakai Tuhan, belajar sama Tuhan. Jadi murid. Ya, Daud tanya, bagaimana ini kami dikepung musuh? Ya, apa yang harus kami lakukan? Allah bilang, majulah. Dah, dipukul, mundur. Tidak lama lagi dikatakan orang-orang Filistin datang lagi. Dia tanya lagi, belajar lagi sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Jawabnya apa yang kali ini tadi? Majulah atau tidak? Enggak, ayo dulu. Ya, apa? Janganlah maju. Kadang kita ngadepi pergumulan. Ya, kenapa sakitku kok belum sembuh? Kenapa pergumulan ini kok belum terselesaikan? Seolah-olah Tuhan bilang, tenang, tunggu dulu, selesaikan dulu yang enggak beres.
Ya, hubungan dengan orang tuamu mungkin kurang beres. Ya, dengan istrimu, dengan suamimu kurang beres. Orang tua kamu dengan anak kurang beres. Dengan kawan sekerjamu kurang beres. Ya, hidup imanmu masih kurang beres. Kamu masih keras kepala. Coba jangan maju dulu, bereskan dulu semua. Kalau sudah beres, kamu nanti maju. Pasti yang terjadi Tuhan akan menolong dan membela. Ada waktunya. Kita mesti sabar dulu. Kenapa kok gak cepat dikasih pasangan hidup? Umpamanya begitu. Tuhan bilang, jangan tergesa-gesa. So, kalau tergesa-gesa asal-asalan salah. Jangan-jangan yang kau nikahi sudah punya istri atau punya suami. Ya, jangan-jangan yang kamu dapatkan ini ternyata kamu cuma jadi piaraan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak mudaku, tolong di sini dengar baik-baik. Kadang waktu Tuhan sedang bicara untuk apa? Tidak sesegera mungkin kamu dapat. Karena yang terbaik sedang dipersiapkan Tuhan. Saking sepanengnya nggak ada yang amin di sini. Dan saya silakan amin tuh yang single-single saja ya. Untuk urusan perjodohan ini tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tolong dengar baik-baik. Ya, ada waktunya Tuhan, majulah. Ada waktunya, jangan maju dulu. Benar. Coba kalau kita taat seperti yang Daud lakukan, penutup khotbah saya ayat 25 di bawahnya itu, selesai. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Daud menang atau kalah? Sekali lagi, Daud menang apa kalah? Ini anak Tuhan akan mengalami kemenangan kalau sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru besar kita. Tidak ada pergumulan hidup yang tidak bisa kita lalui. Karena penyertaan Tuhan semua bisa kita lewati. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, berkat-berkat, rezeki, hari esok, masa depan. Baik Tuhan sediakan, bahkan hari tua Tuhan pelihara, jamin hidup kita semua. Anak keturunan kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Yang percaya itu saya undang, kita berdiri sama-sama. Makasih Bu Hadi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya, semua tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Doa saya sebagai hambanya, mengharap setiap orang tidak ada yang mengalami kekalahan, semua berkemenangan. Dan hari ini firman Tuhan menubuatkan agar setiap saudara dan saya boleh sungguh-sungguh memuridkan diri, datang pada Tuhan dan belajar terus menerus belajar dalam ibadah sungguh-sungguh. Semua yang disampaikan Tuhan kita perhatikan, kita simpan dalam hati, dalam roh kita. Ini merupakan strategi. Kapan saja ketika ada masalah, ada kesulitan, ingat firman hari ini. Jangan lupa tanya, belajar di bawah kaki Tuhan. Yosua pernah dipermalukan setelah menghajar habis Yeriko, roboh hanya dengan jalan dan memuji Tuhan. Dia pikir mudah menjatuhkan kota Ai yang kecil. Tanpa tanya sama Tuhan, tanpa sungguh-sungguh belajar sama Tuhan. Akhirnya apa? Dipermalukan. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita semua. Kita berdoa. Engkau lihat setiap orang yang tunduk diri di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun Tuhan rancang untuk kekalahannya, tidak seorang pun Tuhan rancang untuk kejatuhannya, tidak seorang pun di sini yang Tuhan rancang untuk kegagalannya, tetapi Tuhan merancang untuk kemenangan kami, Tuhan merancang untuk keberhasilan kami, Tuhan merancang untuk kami teguh iman, berjalan jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya setiap orang yang ada di sini Tuhan jamah. Satu persatu dari yang paling muda sampai yang paling usia, lanjut sama semua di dalam rencana Tuhan yang mulia. Kami semua murid Tuhan yang hari-hari ini ketika ada dalam pergumulan, ada satu kebingungan, ada suatu di persimpangan jalan. Hari ini kini Tuhan memberikan jawaban. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan kau panik, jangan kau takut, sebab aku Tuhan menyertaimu. Kami percayakan semua hidup anak Tuhan di dalam berkat kemurahan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami,
Tapi hari ini Engkau campur tangan untuk rumah tangga, untuk hidup pribadi, pekerjaan, usaha, ya Tuhan, karir, pendidikan, anak-anak Tuhan, semua ada di dalam berkat Tuhan. Bahkan yang terganggu kesehatannya Tuhan, kalau Engkau berkenan menyembuhkan, jadi sembuh orang itu dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus tidak berubah. Olehnya kami semua berdoa hanya di dalam namanya yang luar biasa. Dan kami semua akan berkata haleluya dan diakhiri dengan kata amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Silakan Song Lini. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terus semangat dan terus hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita di hadapannya. Jiwaku sungguh puas, puas denganmu Yesus. Jiwaku sungguh puas, puas denganmu Yesus. Selalu dekat denganku, jiwaku sungguh puas, puas denganmu Yesus, karena kau sahabatku setia. Ku angkat tangan kananku, ku angkat tangan kiriku, ku sembah dengan segenap hatiku. Ku cinta Tuhan Yesusku, karena kau cinta padaku. Ku sembah Tuhan sepanjang umurku, jiwaku sungguh puas. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah petang hari ini. Karena kau selalu dekat denganku, jiwaku sungguh puas, puas denganmu Yesus, karena kau sahabatku setia. Mari kita angkat tangan kanan kita, haleluya. Ku cinta Tuhan Yesusku, karena kau cinta padaku. Ku sembah Tuhan sepanjang umurku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, petang hari ini Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menegur kami, untuk kami terus belajar dan bersandar kepadamu. Tuhan Yesus, kami yakin berkat anugerah firman Allah membawa kehidupan kami terus berkemenangan, sehingga kami terus belajar dan belajar kepada Engkau, sehingga kami menikmati kemurahan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat yang dari Engkau terus ada atas hamba-Mu, sehingga kami umat-Mu dibawa untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang lain yang ambil bagian pada petang hari ini. Tuhan tambah-tambahkan talentanya untuk dipakai demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, petang hari ini Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskan, sucikan, biarlah melalui benda yang mati ini Engkau akan ubahkan menjadi sarana yang hidup untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami tetap meyakini penyertaan kasih-Mu, berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan atas hidup kami melalui pekerjaan, usaha, bahkan studi anak-anak kami.
Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi kami, tibakan di rumah dengan damai sejahtera. Pertemukan di dalam hari-hari ibadah kami, untuk kami kembali beribadah kepadamu, menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati ibadah malam di tempat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan melawat, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada petang hari ini. Olehnya sebelum pulang ya Tuhan, berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah petang hari ini kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati.